Harapan dibukanya segera keran moratorium pemekaran daerah, terlebih khusus Provinsi Tapanuli, Protap, pada masa pemerintahan Jokowi yang tinggal 2 tahun ini, terus menyeruak. Apalagi, baru-baru ini Presiden Jokowi mengirim surat Presiden kepada DPR ihwal 3 rancangan Undang-Undang Daerah Otonomi Baru atau pemekaran wilayah di Papua. Moratorium Provinsi Tapanuli dan pemekaran daerah lainnya terjadi sejak 2009 pada masa pemerintahan SBY, berlanjut pada masa pemerintahan Jokowi yang kini memasuki periode kedua. Moratorium Protap belum juga dicabut. Dukungan kepada Jokowi lebih dari 90% dari masyarakat Tapanuli dan kunjungan Presiden Jokowi beberapa kali ke Sumut menjadi harapan akan dibukanya keran moratorium Protap. Namun, nyatanya hingga kini tak ada tanda-tanda dicabutnya moratorium Protap. Banyak tokoh Batak berharap akan keberadaan Luhut Binsar Panjaitan, salah satu putra terbaik dari Tapanuli, yang menjadi orang kepercayaan Presiden Jokowi. Diharapkan Luhut Panjaitan turut mendorong dicabutnya moratorium Protap, lagi-lagi sampai kini tak ada tanda-tanda menunjukkan akan dicabutnya moratorium Provinsi Tapanuli. Melihat situasi di mana pemerintah hingga kini masih belum membuka moratorium terhadap pembentukan Protap, advokat dan konsultan hukum senior JS Simatupang mengajak masyarakat Bangso Batak untuk sadar dan berkaca diri. Menurut JS Simatupang yang juga Direktur Utama PT Berdikari Insurance ini, momentum dicabutnya moratorium Protap sangat terbuka. Meski begitu, Ketua Umum Parsadaan Anak Boru Bere Simatupang ini memperhatikan adanya euforia, baik di kalangan tokoh senior maupun junior Bangso Batak, dalam kurun 2 atau 3 tahun terakhir ini, yang bisa meragukan pemerintah. Berikut petikan wawancara dengan JS Simatupang ketika dijumpai di Geraha Berdikari Insurance di Jalan Medan Merdeka Barat nomor 1, Jakarta, Senin, tanggal 6 Juni tahun 2022. Yang saya lihat kondisi sekarang, kenapa tertunda-tundanya ya moratorium ini tidak dicabut oleh pemerintah. Ini kembali kepada kita Bangsa Batak yang perlu saya lihat ya sadar atau berkaca diri. Momentum untuk dicabut moratorium itu sangat terbuka sebenarnya. Namun ada euforia di kalangan baik tokoh senior maupun junior Bangsa Batak. Mungkin 2-3 tahun terakhir ini yang menjadi bisa meragukan pemerintah. Karena banyaknya euforia paguyuban, forum, kumpulan yang mengusulkan Protap ini disahkan, tetapi urutannya kita lupa bahwa secara administratif pembentukan Protap sudah finalisasi. Namun ada pemerintah di era Pak SBY diberlakukan moratorium di seluruh Indonesia sehingga ini tertunda untuk disahkan oleh DPR bersama pemerintah. Ini yang harus kita dahulu kuasai. Yang berikutnya, beberapa tokoh yang lebih dominan membentuk paguyuban mengusulkan ini juga menjadi juga kesan yang tidak baik di mata pemerintah. Ya, soal sepertinya berebut ya untuk menginginkan, walaupun sebenarnya kita sepakat kita menginginkan ini semua. Karena apa? Di kalangan sejak moratorium terjadi, ada beberapa daerah kabupaten provinsi yang terbentuk yang moratorium secara diskresi pemerintah dicabut. Ada di Kalpataru, di Kaltara kalau saya tidak salah, sekarang Papua. Nah, secara ekonomi daerah Papua dengan daerah Tapanuli, mana yang lebih dominan menguntungkan untuk sektor perekonomian rakyat? Saya kira Tapanuli. Tetapi kenapa pemerintah lebih bergayut sambut kepada pemekaran Papua? Ini yang harus kita analisa bersama. Saya meminta kepada rekan-rekan tokoh bangsa Batak, secara khusus kepada yang senior, bagaimana kita menyimpulkan pekerjaan ini supaya pemerintah itu benar-benar tergiang hati nuraninya. Ada emas pengetahuan, emas kehidupan di daerah Tapanuli.
Kenapa saya katakan begitu? Dengan berkunjungnya pemerintah pusat, Pak Presiden yang dibawa oleh Pak Luhut dengan tim yang lain, dan juga zamannya Pak SBY dulu ke daerah Tapanuli, ada mas kehidupan di sana yang harus dihidupkan. Kalau bagi saya ini perintah kepada semua Bangsa Batak. Ini loh daerah Bangsa Batak ini. Hidupkan mas perekonomiannya melalui Danau Toba, melalui sektor pertanian, melalui kebenjan dan sebagainya. Dan melalui budaya. Bukan mas batangan, tetapi ini yang tidak kita akomodir. Sehingga selalu timbul di generasi, baik generasi berikutnya, terlupakan, selalu timbul ada hotel, ada iri. Kenapa mesti dia, kenapa bukan saya? Protap itu sudah didengungkan oleh tokoh-tokoh senior yang dulu kita lihat mereka sangat antusias dan sampai menerima suatu hukuman karena emosional ingin secepatnya tercipta itu provinsi yang dipimpin Pak Chandra sampai mereka bisa dipenjara. Ini kan perlu kita renungkan. Bagaimana mereka dulu menginginkan ini? Ini yang perlu diseleksikan oleh para tokoh-tokoh sekarang. Saya kira ketika tokoh-tokoh sekarang bersepakat untuk mendengungkan kembali protap dengan mencabut moratorium, kita jangan lupa bagaimana menyiangkan tim-tim yang dulu dipimpin Pak Chandra untuk memberikan kontribusi doa restu, nasihat. Ini loh yang sudah kami lakukan, ini loh yang kurang. Dan sehingga tokoh-tokoh generasi sekarang juga mau mengingat sejarah ini. Bukan juga tokoh-tokoh yang senior sekarang yang dahulu masih juga berkutat-kutat mendirikan paguyuban. Terlambat kita dengan kertapi mereka yang lain. Nah, di sisi lain, saya ada sedikit berpikir. Kita tahu Pak Luhut itu sangat dekat dengan Pak Jokowi. Tetapi juga pengembangan daripada provinsi kabupaten itu domainnya secara undang-undang ada di tangan Wapres. Nah, apakah ketika Pak Jokowi hadir di daerah Tapanuli tidak bertanya, ini bagus nggak jadi provinsi? Atau Pak Luhut tidak mengusulkan dengan tokoh Batak yang lain? Atau memang, ya udah kita tunda aja dulu bersama? Ini menjadi juga bagaimana kita ini generasi berpikir. Jadi saya pikir ini, marilah ya para senior untuk memberikan kontribusi yang baik kepada generasi. Kalau hemat saya yang sudah berumur 65 mau istirahat, cukup memerintahkan generasi muda. Ya, dibentuk tim ini yang memang tujuannya tidak mengeforiakan lagi hal-hal yang di luar teknis. Bagaimana moratorium dicabut? Bagaimana pemerintah mengambil diskresi seperti Papua? Sehingga bagaimana DPR nanti bersidang mengetuk palu protap ini. Ini kesempatan emas. Bagaimana juga Sumatera Utara, CQ, bangsa Tapanuli, hampir 85% itu mendukung Pak Jokowi dengan pemerintahannya. Ini saya kira Pak Jokowi apakah menunggu kita kurang bersatu, menunggu kita kurang euforia melakukan pendekatan, menunggu kita secara politik atau secara penegakan hukum. Ini yang perlu menjadi bahan acuan. Saya berpikir begini, bagaimana rekan-rekan generasi muda, yuk kita berkumpul dan hanya meminta doa restu kepada para orang tua untuk memberikan kontribusi doa, dorongan. Banyak tokoh muda yang sangat potensial untuk bisa melakukan ini. Ada Pak Marga Sitorus di DPR, ada Pak Sukur Nababan, ada tokoh muda pengusaha Pak Arion Hutagalung. Yuk kita bersama-sama, coba kita datangin dulu tim-tim yang dulu yang susah payah untuk mengusulkan protap yang dibawa pimpinan Pak Chandra, supaya kita tahu percis bagaimana dilema moratorium ini. Ya, semua kita harus belajar dengan tahap ini. Jadi sektor perekonomian dengan adanya protap, kita juga mencetuskan untung ruginya. Ya, ini yang saya bilang. Kalau ini beruntung, inilah emas kehidupan perekonomian Bangsa Batak. Kita bisa bayangkan sekarang, jangankan gubernur, bupati aja bisa tidak ketemu dengan warganya di seluruh pelosok. Banyak warga tidak kenal bupati, bahkan camat. Ini perekonomian yang sangat perlu dibangun. Jadi saya harap kepada tokoh-tokoh yang sudah cukup senior, bersabar, dan era sekarang berikan kepada putra-putri yang tidak pernah lupa kepada generasi yang lebih senior, tidak pernah lupa kepada sejarah,
tidak pernah lupa kepada leluhur, sehingga apa yang ada menjadi kandungan kehidupan masyarakat Bangsa Batak bisa tercapai. Ingat, kedatangan pemerintah pusat zamannya SBY, terlebih zamannya Pak Jokowi ke daerah tanah Bangsa Batak, hemat saya ini sinyal memerintahkan kita untuk menghidupkan perekonomian suku Bangsa Batak yang memang selalu disebut kota kemiskinan. Bukan hanya euforia berkunjung saja. Ada di situ Danau Toba, ada sumber sandang pangan, ada pertanian, ada kemenyan, ya, ada kopi. Ini sinyal perintah daripada pemerintah pusat. Mari, saya yakin kita kalau duduk bersama tanpa mengatakan saya yang lebih bisa, tanpa mengatakan perlu uang dulu, ini yang tidak bijak. Saya kira pemerintah akan mengabulkan ini sebelum Pilkada 2024. Kalau saya optimis, peluang ini sangat besar. Cuma bagaimana khususnya generasi muda meyakinkan euforia politik, meyakinkan euforia penegakan hukum kepada pemerintah dengan cara yang benar-benar soft, dengan budaya Batak, dengan budaya Melayu, dengan budaya perpolitikan dan budaya Indonesia, ini akan diterima. Saya yakin mungkin nanti kalau bisa ini tersentuh oleh tokoh-tokoh Sumatera Utara yang masih fundamental. Ada Pak R.E. Nenggolan di sana, masih ada Pak Burhanuddin Rajagukuk di sana, ya banyak. Ada tokoh di Batam. Ini meyakinkan pemerintah dengan tokoh-tokoh muda yang ada di Jakarta tidak berebut jadi ketum-ketum semua. Saya kira pemerintah itu akan melihat. Itu yang saya bilang tadi. Kesempatan ini sangat besar dengan kedatangan beberapa kali pemerintah ke daerah Tapanuli. Boleh cek itu. Kedatangan menteri ke daerah membahas, melihat food estate yang sekarang dengan retorika, keyakinan pemerintah, keyakinan masyarakat ini untuk maju. Kalau di sana tidak terkandung emas kehidupan masyarakat, buat apa itu disurvei setiap waktu yang tidak begitu lama? Nah, ini yang saya lihat. Jadi pemerintah itu sudah percaya bahwa daerah Tapanuli khususnya yang sekarang diidamkan menjadi protap, menjadi kandungan kehidupan masyarakat Batak sehingga sering berkunjung. Tinggal ini, kalau kata orang BPKB-nya bagaimana? Moratoriumnya bagaimana? Ya, diskresi pemerintah untuk mencabut moratorium itu sah menurut undang-undang. Nah, kunci ini yang perlu kita yakinkan. Saya kira ada hemat saya pemerintah menginginkan beberapa tokoh muda untuk melakukan suatu gebrakan dengan doa restu, dukungan moral dari tokoh-tokoh senior untuk melakukan suatu perhelatan, meyakinkan situasi hukum, situasi politik, dengan bahwa adanya protap, tersentuh perekonomian Bangsa Batak di daerah protap akan meningkat signifikan dari hari ke hari. Saya yakin itu bisa terjadi.